Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik itu di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk Anda subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya dan berinteraksi dengan para narasumber yang ada di fitur pertanyaan atau komentar yang ada di bawah video Anda, khususnya di YouTube. Jangan malu bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita bertiga, ataupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up lainnya. Di dalam rekaman ini kita akan ngobrol dengan dua majelis yang sudah berpengalaman, yang sudah lama melayani di gereja-gereja Tuhan. Kita akan berkenalan dengan mereka dan juga akan menanyakan secara khusus, khususnya di dalam hubungannya dengan hamba-hamba Tuhan, kira-kira apa 3 harapan mereka bagi hamba-hamba Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini kita akan ditemani oleh dua Bapak. Yang pertama Bapak Adrian Permana dan yang kedua Bapak Hamdani Teja. Nah, kita akan berkenalan pertama-tama dengan Pak Adrian, terutama bukan asing lagi karena sudah mengisi Ngopas beberapa kali. Apa kabar Pak Adrian? Selamat datang di Ngopas. Baik, kabar baik Pak Kian. Terima kasih kesempatannya bisa ngobrol kembali ini masalah pastor gitu ya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih banyak Pak buat waktunya. Pak Adrian bisa berkenalan sedikit. Kira-kira Bapak melayani di gereja mana saat ini dan sudah berapa lama? Pengalamannya seperti apa kira-kira Pak? Ya, jadi saya sih mulai di Pemuda dulu ya, sudah pelayanan. Jadi mulai Pemuda sudah aktif melayani, setelah itu setelah mulai bekerja menjadi majelis ya, kurang lebih hampir 20 tahun ya, sekitar 15 tahun itu menjadi majelis. Setelah itu Tuhan memberikan kesempatan untuk beberapa periode di sinode dan di departemen begitu. Nah, saat ini saya sih sudah cukup lama ya tidak terjun langsung dalam gereja, tapi sama dengan Pak Hamdani ya, saya banyak bergerak di para church ini ya, jadi pelayanan juga di luar gereja, tapi bekerja sama dengan gereja dan mendukung juga pelayanan gereja, khususnya para leadernya, para hamba-hamba Tuhan, dan juga para majelis. Begitu Pak, saya domisili di Malang ya. Baik, di Malang ya. Ya, terima kasih banyak Pak Adrian. Saya yakin dan percaya pengalaman Bapak selama menjadi majelis ini akan sangat berguna sekali, khususnya untuk rekaman kita saat ini. Yang kedua, narasumber kita adalah Pak Hamdani Teja dari Jakarta. Pak Hamdani, selamat datang sekali lagi di Ngopas. Kita sudah kenal dengan Bapak sebelumnya, tetapi mungkin Bapak bisa perkenalkan sekali lagi pengalaman pelayanan Bapak di gereja mana dan sudah berapa lama. Silakan Pak Hamdani. Baik, wah terima kasih lagi Pak Kian Holik yang sudah mengundang saya. Saya bersyukur bisa bersama-sama dengan Bapak ngobrol lagi, apalagi sekarang ada lagi dengan Pak Adrian Permana ya. Jadi bisa ada kawan baru nih ya dalam pelayanan ya. Jadi saya Hamdani, saya di Jakarta. Saat ini saya melayani sebagai penatua di GKI Puri Indah, Jakarta. Ya memang selain sebagai penatua, saya juga melayani di apa istilahnya yayasan lain ya, salah satunya Yayasan Langham yang kita juga sempat berbincang-bincang, dan juga salah satu yang didukung juga oleh GKT tempat Pak Adrian bergereja di sana. Jadi saya melayani sejak ini periode, boleh dibilang kalau di GKI itu periode penatua itu 3 tahunan ya Pak ya. 3 tahun. 3 tahun ini saya sudah, kalau boleh dihitung, untuk penatua di jemaat saya yang ketiga Pak. Karena 2 kali periode harus berhenti dulu 1 tahun, 2 kali 3 tahun ya, 2 kali 3 tahun, terus 2 kali 3 tahun, terus berhenti 1 tahun istirahat, terus naik lagi. Ini saya sampai 2023 nih periodenya. Jadi ya kalau Tuhan izinkan ya Pak, terus melayani ya bersama-sama dengan para hamba Tuhan. Jadi saya juga bersyukur bisa dapat ada kesempatan melayani.
Baik, baik. Tentunya dari pengalaman Bapak-Bapak berdua ada banyak hal yang bisa dibagikan kepada hamba-hamba Tuhan ya, khususnya dari pihak majelis atau dari pihak penatua. Nah, saya akan tanya langsung pertama-tama ke Pak Adrian. Pak Adrian, kalau misalnya ada 3 harapan yang bisa diberikan kepada hamba-hamba Tuhan, apa Pak harapannya itu? Silakan Pak Adrian. Makasih Pak Kian. Jadi kalau ngobrol harapan itu saya masih ingat dulu pada waktu masih awal-awal jadi majelis Pak ya. Itu sering ada guyonan begini Pak. Jadi hamba Tuhan itu para pendeta, gembala sidang dituntut untuk bisa menjadi Superman tuh Pak ya. Superman, Pak ya, Superman. Jadi mereka itu selain harus jadi gembala, juga pandai berkhotbah, juga pandai mengemudikan mobil, bisa membetulkan air yang rusak dan membetulkan rumah juga seperti itu, Pak. Jadi itu sering jadi guyonan, Pak. Jadi saya sering bertemu dengan para hamba-hamba Tuhan, Pak ya. Aduh, berat banget ya majelis tuntutannya ya. Kami ini disuruh all round bilang ya, sudah jam bekerjanya 24 jam dalam seminggu gitu ya, sebulan masih harus lagi dituntut dengan bisa melakukan segala sesuatunya. Jadi hamba Tuhan yang super gitu ya. Tapi secara umum Pak, jadi kalau saya kembali Ya. teringat mengenai harapan itu, memang tidak mudah ya. Seringkali antara harapan, ekspektasi Pak ya, dengan realita di lapangan ini kadang-kadang nggak sesuai. Jadi banyak sekali keluhan-keluhan yang terjadi dan itu seringkali menjadi gap. Tapi secara umum, apa yang menjadi harapan majelis khususnya? Yang pertama itu begini Pak, mengenai pengembalaan. Yang pertama, mereka akan menjadi gembala sidang atau ketua pembina misalnya. Hamba Tuhan itu sebagai ketua pembina remaja, pemuda, komisi wanita. Dituntut pertama adalah pengembalaan. Jadi jiwa-jiwa yang sudah ada dalam gereja itu harus betul-betul tetap bisa digembalakan dengan baik. Nah, caranya adalah apa? Besuk, perhatian, kalau lagi sakit, dan semua hal-hal yang berkaitan dengan pengembalaan ini menjadi tuntutan yang utama. Karena majelis di dalam sistem gereja kami ya, majelis dan hamba Tuhan ini adalah bekerja sama ya, jadi sama-sama. Khususnya para hamba Tuhan dalam bidang spiritual, di dalam bidang organisasi dan juga administrasi keuangan dipegang oleh majelis. Tuntutan pertama adalah pengembalaan, Pak. Itu yang menjadi pokok yang selama ini sering diminta ya, diharapkan seperti itu. Yang kedua, itu adalah mengenai masalah pengembangan spiritual. Pengembangan spiritual ini pertumbuhan rohani daripada jemaat. Baik itu berupa makanan rohani di mimbar, ya makanan rohani di mimbar, kemudian persekutuan doa. Jadi diharapkan gembala sidang ataupun pendeta ini itu betul-betul memperhatikan pertumbuhan spiritual setiap anggota jemaatnya. Nah ini yang seringkali juga menjadi kendala juga ya, kadang-kadang ada hal-hal yang tertentu dari jemaat. Nah, ini yang sering ditabrak ya. Ditabrak adalah para tuanya. Gimana ini kok seperti ini, padahal tetap ada pilihan bebas ya, kehendak bebas. Tapi ini tuntutan yang paling penting, seakan-akan para pendeta ini harus bertanggung jawab terhadap pertumbuhan rohani setiap anggota jemaat yang ada. Ya, selain gembala tadi ya, pengembalaan, kedua pertumbuhan rohani. Yang ketiga, nah itu menjalankan semua program-program gereja ya, event-event di gereja, misalnya event tahunan yang pasti adalah Natal, Paskah, hamba Tuhan, gembala ini bertanggung jawab terhadap setiap program yang telah disepakati di gereja yang diadakan di gereja lokal setempat ya, baik itu berupa ibadah, kemudian persekutuan doa dan kegiatan-kegiatan acara yang lainnya. Jadi hamba Tuhan bertanggung jawab penuh terhadap semua acara pengaturan ini ya, hamba-hamba Tuhan yang di bawahnya, kemudian bagaimana setiap acara itu berjalan cukup baik. Jadi kelihatannya cuma 3 Pak, kalau dijumlahkan itu udah pasti jadi orang super. Baik. Pak. Dan memang selalu yang menjadi pertanyaan ialah apakah hanya 3, tentunya banyak ya, lebih daripada itu gitu ya. Tetapi kelihatannya 3 ini yang menjadi prioritas teratas kelihatannya Pak dari Pak Adrian, begitu? Ya,
Betul Pak. Jadi yang Ya. selama ini yang saya rasakan dengan teman-teman juga pengalaman saya 3 hal itu Pak. Yang utama ya, tentunya yang lain pasti banyak. Nanti Pak Hamdani bisa Hmm. melengkapi juga. Iya, iya. Dan nanti kita akan dengar dari Pak Hamdani kira-kira tanggapannya seperti apa. Dan karena kita akan bicara lebih secara lebih komprehensif begitu ya. Dan mudah-mudahan Pak Hamdani nggak sama nih harapannya dengan Pak Adrian. Iya. Nanti kita tanya ke Pak Hamdani ini terlebih dahulu. Tapi menarik Ya. sekali Pak tadi Pak Adrian tadi bicara mengenai penggembalaan, bicara mengenai pelayanan spiritualitas. Tapi bukannya hal-hal itu sudah harusnya secara otomatis identik Pak dengan hamba-hamba Tuhan? Betul nggak? Kalau misalnya seorang hamba Tuhan misalnya tidak concern kepada hal-hal spiritualitas, apakah kita harus bertanya-tanya gitu? Apakah dia itu sebetulnya hamba Tuhan? Menurut Pak Adrian bagaimana? Ya, jadi itu memang seharusnya suatu yang melekat Pak ya, melekat pada Iya, karakteristik seorang hamba Tuhan bahwa dia iya. itu berkata maksudnya itu pelayanan utamanya ini adalah masalah spiritual tadi Pak, masalah spiritual Hmm, tadi ya. Nah, hmm, namun hmm, Pak di dalam prakteknya, karena begini Pak, kadang-kadang ada setiap pemimpin itu Pak, yang kita bicara hamba Tuhan saya iya, sebut pemimpin Pak ya, itu pasti iya, mempunyai kekuatannya masing-masing. Contoh, hmm, ya, kita bicara hmm, ada orang yang itu sangat kuat di people, Pak. Sangat kuat di hmm, people itu dia memang people person, Pak. Itu sukanya iya. dia itu adalah ketemu orang, dia besuk, dia perhatikan, dia doa. Tapi ada Hmm, juga pemimpin yang task person, Pak. Task person itu dia kuat sekali itu di apa belajar pendalaman firman Tuhan. Nah, biasanya yang people person ini kurang di mimbarnya, Pak. Ya, karena dia kuat di people. Nah, sedangkan mereka iya, yang kuat di apa pendalaman firman-Nya kadang-kadang nggak sempat, hmm, Pak, atau kurang. Nah, ini yang sering kali, Pak. Tuntutannya itu sama. Ya, jadi hmm, sama tadi, padahal belum tentu mereka itu mempunyai kekuatan dalam hidup. Kalau dibandingkan, Pak, oh kalau dulu, ya, mboksuku yang dulu itu, wah itu tiap hari besuk. Nah, mboksu yang ini, nah itu Pak. Nah, tapi mboksu yang dulu itu nggak pinter khotbah, yang sekarang ini iya, khotbahnya bagus. Jadi ini kadang-kadang, nah, hmm, katakan saya kenapa jelaskan dalam 3 segmen itu, Pak, supaya ini jelas itu Pak ya jelas. Tapi dalam iya, prakteknya iya. memang terjadi banyak hal yang nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut, Pak. Baik, baik. Nah, satu lagi Pak, mungkin pertanyaan saya kalau saya boleh memberikan tanggapan. Dari 3 itu Pak, kalau Pak Adrian bisa urutkan dari degree of importance ya. Jadinya yang mana yang paling penting Pak dari 3 itu menurut Pak Adrian yang mana yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3? Saya penasaran aja kepengen tahu nih. Iya. Iya Pak, jadi ini Pak, yang menurut saya paling penting Pak nomor 1 Pak, Ya. karena itu ya Hmm, gembalakanlah domba-dombaku Pak ya, itu di firman jelas. hmm, Ya. Jadi baik. paling penting ini adalah jiwa Pak, jiwanya itu. Ya, Ya, jadi baik. setiap jiwa yang Tuhan percayakan dan bagaimana Hmm, jiwa-jiwa itu bertumbuh dan mereka agar menjangkau jiwa lagi, itu menjadi penekanan yang paling utama. Nah, yang poin nomor hmm, 3 Pak, itu seharusnya bisa didelegasikan. Itu Pak ya. hmm, Nah seringkali hamba Tuhan dituntut tiga-tiganya ini bisa rata. Nah saya katakan tadi kalau 3 ini dilakukan maka dia jadi orang super Pak. Seperti itu. Dan itu menurut saya ya kurang ya, fair Pak ya. Karena berat untuk hmm, pengembalaan aja itu butuh konsentrasi yang sangat tinggi. Nah, belum dan dia harus bisa pandai khotbah, pandai mengatur organisasi, pandai mengembalakan. Nah, 3 hal ini, Pak, itu harus kita mengkaji ulang. Jadi mana yang paling penting? Nah, kita ada tim dan seharusnya sebagai panatua majelis pun harus ikut ambil bagian, Pak, pada poin nomor 3. Nah, poin nomor 2 pun mereka juga bisa dilatih untuk bisa ambil bagian, Pak. Tapi fokus daripada hmm, para gembala atau para pendeta ini harus hmm. pada jiwa-jiwa bagaimana mereka tetap memastikan pertumbuhan daripada setiap jemaat yang ada itu bisa bisa dengan baik, Pak. Itu menurut saya, Pak. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Adrian. Wah, ini luar biasa nih, singkat, padat, dan to the point. Nah, sekarang kita akan memberikan waktu kepada Pak Hamdani untuk bertanya nih, atau memberikan tanggapan kepada Pak Adrian. Kira-kira bagaimana Pak Hamdani? Setuju, tidak setuju, ataukah mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan dari apa yang dipaparkan oleh Pak Adrian? Silakan Pak Wah, Hamdani. kalau dari saya pribadi, apa yang disampaikan Pak Adrian itu sudah mewakili lah istilahnya kita Ah, nih harapan untuk ah, hamba Tuhan ya Pak ya. Secara umum ya Iya, memang iya, kita kita begitu ya berharap hamba Tuhan itu ya begitu.
minimal bisa menggembalakan lah ya gitu ya. Apalagi kadang-kadang kalau saya dalam pelayanan kan sekarang sampai sekarang masih banyak bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang di daerah-daerah gitu dari Sabang sampai Merauke, mereka dituntut memang seperti itu, Pak. 24 jam harus standby, 7 hari seminggu, mau cari waktu untuk cuti itu susah gitu kan istilahnya, karena tuntutan di jemaat begitu besar. Satu pendeta bisa melayani ribuan jemaat. Bayangkan, sedangkan timnya tadi itu yang ngomong-ngomong timnya itu mungkin belum terbentuk gitu ya, belum terbentuk. Jadi memang harapannya memang saya kira sama ya Pak ya. Mungkin nanti saya kalau ada nanti pas waktunya nanti mungkin saya tambahkan yang menurut kalau saya ya gitu. Tapi saya berpikir itu yang Pak Adrian sampaikan itu sudah mewakili, Pak. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Hamdani. Nah, sekarang ke Bapak nih langsung nih, ke Pak Hamdani. Oh, langsung. Kira-kira saya langsung aja tembak, tanya. Kalau menurut Pak Hamdani ya, kalau misalnya ada 3 harapan Bapak kepada seorang hamba Tuhan, apa itu? Dan nanti kita akan berikan juga waktu kepada Pak Adrian untuk memberikan tanggapan nih terhadap apa yang Bapak nanti sharekan kepada kita. Silakan Pak Hamdani. Silakan cerita dari pengalaman Bapak, kira-kira apa harapan-harapannya, Pak? Ya, memang karena banyak berhubungan dengan hamba-hamba Tuhan ya, dan memang para pendeta atau hamba Tuhan atau pastor ya atau apapun namanya itu, dengan kita sebagai penatua itu di dalam GKI kita pendeta, mungkin GKT juga sama ya, bahwa kita itu ada dalam satu kepemimpinan yang servant leadership gitu Pak ya, kepemimpinan yang melayani itu. Jadi kita kan teladannya Kristus, bukan hierarki gitu ya. Kristus kan nggak ada hierarki dalam arti gembala sebagai bos gitu ya, atau majelis sebagai bos, atau penatua sebagai bos, atasan daripada pendeta misalnya begitu. Tapi kita nggak ada hierarki seperti itu, sama-sama partner dalam melayani. Saya kira itu konsep yang sama dengan di GKT, mungkin di banyak gereja juga. Tetapi memang ada fungsi-fungsi ya, ada fungsi-fungsi yang masing-masing, ada role masing-masing. Nah, harapan sebagai pendeta, karena pendeta itu adalah lebih dikenal sebagai rohaniawan, orang yang tadi itu menggembalakan secara, kita tahu sosoknya begitu ya. Kalau di gereja pasti bukan penatuanya yang dianggap untuk menggembalakan, pertama-tama pasti pendetanya. Ya kan, pasti begitu. Jadi saya kalau boleh memberikan harapan saya itu ada sebenarnya kalau boleh saya ambil dari 1 Petrus, tadi sudah disebutkan oleh Pak Adrian Purnama. Itu dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11. Harapannya sebenarnya ke sana. Karena kuncinya adalah pada servant leadership-nya dari seorang hamba Tuhan itu. Jadi 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11 itu kalau boleh saya singkat, 3 itu TBS bilangnya lah. Kalau disingkat TBS lah, singkatannya gampang gitu. Pertama-tama soal keteladanan. Ini kayak khotbah di Langham nih. 3 point sermon. Ya, TBS teladan. apa Pak? TBS. TBS berarti pertama teladan, Pak. Teladan, kalau itu kan ada kata kunci salah satu di ayat yang ketiga itu teladan. Jadi teladan itu dalam hal apa? Dalam hal integritas ya, Pak ya. Integritas, rendah hati, mau belajar gitu Pak. Karakter ya, ini soal karakter yang keluar, yang kelihatan keluar. Saya kira saat ini kita banyak merindukan sosok hamba Tuhan yang seperti itu. Sosok hamba Tuhan yang benar-benar meneladani Kristus gitu. Dan memang ini kan nggak mudah Pak, nggak mudah. Dan kalau dia sendirian pasti nggak mungkin. Karena itu di sini kan Petrus ini kan kepada para penatua Pak. Bukan sendiri dia kerja, bukan sendiri, tapi teladan kalau menurut saya itu yang pertama. Yang kedua, dia tuh B-nya berserah kepada Tuhan. Artinya bergantungnya dia itu penuh kepada Tuhan, bukan kepada tanda kutip Pak ya. Kalau kita di GKI itu ada joknya Pak. Pendeta di GKI itu kalau mau kaya jangan di GKI Pak. Tapi dipelihara. Artinya terpelihara hidupnya, terjamin lah istilahnya kan gitu, dijamin lah. Tapi mau kaya enggak. Jadi istilahnya bergantungnya hanya pada Tuhan gitu. Artinya benar-benar melayani, harapannya semua Tuhan yang jadi gantungan, walaupun dalam secara manusia
ada kerjasama dengan keputusan-keputusan mengenai gaji apa semua kan dari majelis, Pak. Tetapi harus lebih bagaimana sebagai hamba Tuhan, bukan menyenangkan semata-mata menyenangkan majelis, tetapi bagaimana menyenangkan Tuhan. Tadi dalam soal keteladanan tadi, ke atas lagi balik. Itu yang kedua, berserah gitu ya, submit. Nggak cinta uang jadinya, Pak. Kalau dia bergantung sama Tuhan, dia nggak cinta uang. Kalau enggak, dia bahaya, Pak. Dia cinta uang, susah. Ya, artinya bisa melenceng nanti dalam pelayanan. Jadi bisa mungkin mengabaikan yang miskin, hanya menyenangkan yang kaya. Gitu. Itu yang kedua, berserah atau bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, sadar dan teguh dalam iman. Sadar dan teguh dan sadar karena posisi apa sih? Dia sebagai hamba Tuhan kan dia gembala, Pak. Dan dia punya kawanan domba yang mesti dijaga, yang dianya harus sadar. Dianya harus sadar. Dianya nggak bisa terlena, Pak. Nggak bisa terlena. Dan juga kalau nggak dia nggak bisa melawan si iblis. Nggak bisa melawan si iblis. Iblis bisa menyerang kawanan domba dari berbagai sisi, termasuk menyerang dia. Dan itu perlu teguh dalam iman. Teguh dalam iman. Teguh dalam iman ya kembali kepada firman Tuhan. Iman yang belum Injil yang pertama-tama menganugerahkan kepadanya. Memanggil dia sebagai hamba Tuhan. Jadi dengan itu dia, kalau menurut saya, ini juga tidak hanya untuk pendeta, menurut saya ini sebagai saya sebagai penatua juga begitu mestinya. Kita kan cuma bedanya kan kalau di GKI, Pak, di tata dasar itu pendeta dan penatua itu kedudukannya cuma bedanya satu. Kalau penatua itu sukarela, kalau bedanya ya, kalau di pendeta itu full time, penuh waktu. Cuma bedanya kata-katanya cuma beda di situ. Jadi rasanya ini juga 3 hal ya, teladan, bergantung pada Tuhan atau berserah pada Tuhan, sadar dan teguh itu mungkin harapan saya hamba Tuhan ini udahlah ikut situ aja lah. Karena servant leadership itu kuncinya minimal itulah 3 itu. Jadi kalau bisa mengikuti itu, yuk Tuhan akan menjaga kawanan domba, bahkan menumbuhkan jemaat gitu. Kalau bukan skill ya, bukan ke skill. Kalau skill itu nomor belakang lah, ditambahkan kemudian. Kalau dari saya, terima kasih banyak nih Pak Hamdani buat sharingnya. Tentunya sekarang kita akan menanggapi nih ya, baik dari saya maupun juga nanti dari Pak Adrian. Menarik sekali tadi Bapak bicara mengenai teladan ya. Berarti kelihatannya nih, apakah betul nih ada banyak pendeta atau banyak hamba Tuhan, saya nggak tahu di GKI atau di GKT ini, yang kelihatannya mungkin nih proses keteladanannya mungkin nggak sesuai ini dengan apa yang terjadi di lapangan. Apakah kira-kira begitu, Pak Hamdani? Boleh tolong dijelaskan? Mungkin kita sebagai manusia pasti nggak ada yang sempurna, Pak. Pasti nggak ada yang sempurna. Betul. Hamba Tuhan juga pasti nggak ada yang sempurna. Tetapi yang penting masing-masing mau berusaha nggak? Dalam arti meneladani benar-benar apa yang diucapkan, apa yang disampaikan. Kan hamba Tuhan itu kan khotbah ya, Pak. Khotbah itu kan akan dilihat. Kalau hamba Tuhan itu keliling, mungkin dia nggak akan. Tapi kalau hamba Tuhan itu tetap di gereja, dia akan hidupnya itu kan dilihat, Pak. Jadi memang itu bagaimana itu bisa berjalan secara alami. Tetapi ya inilah dia dengan segala kelemahan kekurangannya berusaha meneladani apa yang Kristus ajarkan. Dan saya selalu bersyukur pendeta kami ya kalau salah ya dibilang salah gitu ya. Maksud saya manusia kan biasa salah, Pak. Itu manusia, tetapi bagaimana dia merespon kesalahannya itu. Tetapi juga kalau apa istilahnya nggak berusaha jaim ya, Pak ya. Kadang-kadang terlalu jaim juga. Orang akan muak, Pak, terlalu jaim itu. Artinya terlalu jaga image, padahal nggak begitu kan. Gitu. Itu yang rasanya juga nggak boleh, Pak. Pakai topeng-topeng terlalu banyak gitu ya. Jadi istilahnya malah nggak jadi berkat, Pak. Jadi kita berusaha otentik dengan integritas yang ada. Ya memang inilah. Saya ini memang misalnya saya ini gampang marah gitu ya. Tetapi kan saya belajar untuk tidak marah-marah terus kan gitu. Menahan. Saya mungkin orang yang cepat, decision-nya cepat, tetapi dalam satu tim dengan dia tim gitu dia saling ada yang menjaga. Dalam KTB misalnya, saya bersyukur pendeta kami udah mau di KTB, ikut KTB. Jadi ada sparring, Pak. Kalau enggak kasihan, Pak, hamba Tuhan yang sendirian
perlu teman menurut Ya. saya. Perlu ada teman mendoakan. Baik, baik. Terima kasih banyak. Dan juga tadi saya ingin notice juga satu adalah serah diri, ya, penyerahan diri. Saya rasa itu penting sekali dari seorang hamba Tuhan, karena tentunya ini bukan pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan yang sangat demanding, stressful mungkin juga, dan juga apalagi kalau misalnya harus menengahi ada dua orang yang bertikai atau dua kelompok yang bertikai, ini akan sangat stressful sekali. Tetapi bagaimana dia bisa berserah diri, dan kita tahu di dalam pemeliharaan Tuhan, bagaimana Tuhan juga menjaga para hamba-hamba Tuhan ini melalui kehadiran daripada para majelis juga yang mendukung mereka di dalam pekerjaan Tuhan. Wow, luar biasa. Saya kasih waktu sekarang ke Pak Adrian untuk memberikan tanggapan. Pak Adrian ada sesuatu yang ingin ditanggapi atau ditanyakan kepada Pak Hamdani, silakan. Ya, Pak. Jadi saya sangat setuju sekali dengan Pak Hamdani ya. Jadi poin pertama adalah servant leadership. Jadi karakteristik kepemimpinan di gereja itu memang itu kita harus tetap mendasari ya, di mana meskipun ada yang full time dan juga ada yang volunteer, tapi intinya kita akan saling melayani. Jadi harapan dan itu harus juga disesuaikan juga ya dengan kinerja dan karakter tadi. Nah itu kalau di sistem Presbyterian ya sama GKI, GKT memang kita betul-betul kerjasama, poin-poinnya sangat jelas. Jadi antara tugas dan tanggung jawabnya itu sangat jelas dan bagaimana mengimplementasikannya. Nah yang sering terjadi itu problem memang yang seperti dikatakan yang nomor 2 tadi, masalah karakter. Jadi Pak Hamdani menekankan bahwa sebenarnya kalau masalah kinerjanya itu nomor 2 gitu ya. Itu bisa dikembangkan, bisa didukung, tapi paling kunci adalah karakternya. Karakter seorang hamba Tuhan ini itu akan menjadi kunci segalanya ya, karena beliau ini adalah pemimpin spiritual di mana tadi dikatakan oleh Pak Hamdani semua melihatnya pada gembalanya, semua melihat pada hamba Tuhan ya, bagaimana tindakan keteladanan hamba Tuhan itu akan sangat menentukan perkembangan ataupun pertumbuhan spiritual dari jemaatnya. Itu saya sangat setuju sekali Pak ya, Pak Kian ya, dan Pak Hamdani. Memang itu jadi kunci. Nah, tapi dua hal tadi yang dari TBS tadi ya, wah ini keren Pak. Saya baru tahu TBK Pak Hamdani ya, itu TBS nih. TBS ini ya. Itu ada dua hal, satu keluar teladan, yang kedua B berserah, dan yang S-nya sadar. Ini adalah ke dalam, keluar dan ke dalam. Nah ini memang yang seringkali ini memang harus balance ya, ke dalamnya kalau kuat, hubungan dengan Tuhan kuat, dia aware, dia juga sadar, maka dia akan keluarnya juga ada benar. Nah pengalaman saya seperti ini, saya kebetulan kan tadi bicara dalam konteks, saya sering kali bertemu dengan hamba-hamba Tuhan, karena sama juga dengan Pak Hamdani ya, dalam pelayanan kami di yayasan, kami ini train ya, bekerja sama, bermitra dengan banyak hamba-hamba Tuhan. Banyak sekali keluhan-keluhan yang terjadi di gereja-gereja itu ya karena poin tadi ya mengenai masalah karakter. Kalau itu teladannya itu terpenuhi, apapun itu lebih mudah untuk di kerjasamanya, rekonsiliasi ataupun mau pengembangan apapun. Kalau karakternya teladannya diterima itu ya, keluar dan ke dalamnya diterima, itu yang menjadi kunci sebenarnya menurut saya ya. Dan saya sangat setuju sekali di sana itu Pak. Itu Pak Kian ya. Nggak perlu tanyakan Pak, saya dukung Pak sepenuhnya Pak Hamdani ya. Baik. Dan yang sangat menarik itu adalah, silakan Pak Hamdani mau berikan tanggapan dulu, silakan Pak Hamdani. Enggak, saya tadi kalau ini kan bilang kalau orang Cina bilang kan kamsia Pak, kamsia. Terima kasih. Kita kan seperguruan kan tadi mulai awal Pak ya. Rekan seperguruan Pak itu Pak, harus saling mendukung, nggak perlu saling mendahului ya Pak. Wah, saya harap ini hamba-hamba Tuhan ini, saya harap hamba-hamba Tuhan ini bisa mendengarkan ini rekaman ini, karena ini betul-betul ungkapan hati daripada para majelis nih ya. Karena memang yang kita perlukan itu adalah orang-orang seperti demikian. Tentunya banyak sekali tuntutan kepada hamba-hamba Tuhan, tetapi apa yang menjadi summary, apa yang menjadi rangkuman di dalam 3 hal tersebut, saya rasa itu adalah sangat penting sekali. Nah, memang ini bukan pekerjaan yang mudah seperti yang saya katakan. Ada banyak hamba Tuhan stres pada saat ini.
Ada beberapa yang pergi ke konselor, ada beberapa yang harus pergi ke psikiatris dan lain sebagainya. Tetapi tetap tugas penggembalaan ini adalah tugas yang dipanggil oleh Tuhan, diberikan kepada para hamba-hamba Tuhan, tentunya untuk mengembannya dan untuk membawanya di dalam gereja-gereja Tuhan. Kita bersyukur sekali kalau misalnya ada satu harapan, Pak. Kalau misalnya di summary lagi, Pak, dirangkumkan lagi di dalam satu hal begitu ya. Saya kepengen tanya nih ke Pak Adrian terlebih dahulu. Pak Adrian, kalau misalnya ada hamba Tuhan ya yang baru lulus dari sekolah teologi, mau masuk ke gereja begitu ya. Kira-kira kalau ada satu hal, Pak, yang Bapak bisa titipkan kepada mereka, apa itu, Pak? Pak Adrian, bisa tolong bagikan? Jadi kebetulan saya ini sudah selama hampir 15 tahun Pak itu mengajar di STT dan khususnya di tingkat akhir membekali mereka mengenai kepemimpinan Pak. Jadi ada satu bekal yang saya berikan pada saat saya mengajar, itu saya banyak bagikan tantangan-tantangan yang harus mereka hadapi di lapangan Pak. Ya karena kebetulan saya juga cukup lama di pelayanan, saya sampaikan semua tantangan-tantangan dihadapi supaya mereka siap. Tapi satu yang paling saya tekankan Pak, pada saat mereka terjun di lapangan, skill itu bisa terus di-upgrade. Ya, karakter mereka terus harus bisa ingat bahwa mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah dipilih, yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Satu yang saya pesankan mereka, ingatlah pada visi Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kamu untuk dalam pelayanan sebagai seorang pemimpin. Ingatlah visi Tuhan itu. Kalau mereka betul-betul menangkap visi Tuhan itu dengan benar dan mereka mau menjalaninya dan mereka bersama-sama berjalan dengan Tuhan, maka semua kendala-kendala, semua harapan-harapan yang begitu berat itu pasti bisa dijalankan. Tadi istilah B-nya itu Pak ya, saya pinjam istilahnya Pak Amnani tadi. B-nya submit. Berserah pada Tuhan. Tapi berserah pada Tuhan itu harus ada submission pada visi Tuhan. Kalau begitu mereka melenceng, mereka memikirkan emosi mereka, kebutuhan mereka, perlakuan yang mereka terima, maka dipastikan mereka akan mengalami banyak hambatan, Pak. Itu aja. Tetap jaga visi Tuhan, jaga panggilan Tuhan, dan berdiri teguh di dalam panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan. Itu Pak Kian yang biasa saya pesankan pada mereka, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Adrian. Nah sekarang ke Pak Hamdani nih. Pak Hamdani, kalau menurut Pak Hamdani ada satu hal Pak yang Bapak bisa titipkan kepada mungkin calon-calon hamba Tuhan atau hamba Tuhan yang baru lulus dari sekolah teologi masuk ke gereja dan baru mulai melayani. Kira-kira apa Pak satu hal itu? Silakan Pak Hamdani. Oh ya, kalau ditanya begitu mungkin kepada para calon gembala ya, para calon gembala yang nanti akan jadi gembala ya. Gembala itu di dunia ini kita punya gembala lagi, kita adalah dombanya Tuhan. Jadi pertama-tama kita harus sadar bahwa kita adalah dombanya Tuhan dulu. Artinya kita ikut Tuhannya, barulah kita bisa jadi gembala yang baik bagi yang lain. Kalau menurut saya itu. Jadi pertama-tama mari kita jadi dombanya Tuhan yang benar, baru jadi kita akan jadi gembala juga yang baik bagi domba-domba kita yang dipercayakan Tuhan. Kalau menurut saya, kalau boleh itu aja singkat, Pak. Terima kasih banyak, singkat, padat, to the point. Bapak-bapak, terima kasih banyak nih buat waktu ini. Dan kita bersyukur dan mudah-mudahan sekali lagi rekaman ini didengar oleh para hamba-hamba Tuhan. Dan bagi mereka yang sudah ada di dalam gereja dan melayani, mungkin mereka bisa merefleksikan dan melihat gitu ya, kira-kira hal-hal apa yang bisa diperbaiki untuk memenuhi tentunya bukan hanya harapan daripada para majelis, tetapi ini adalah harapan dari Tuhan juga. Dan juga bagi yang mereka yang baru masuk ke gereja juga akan melihat sekali lagi, inilah dia yang di-expect, yang diharapkan, boleh dikatakan oleh gereja. Terima kasih banyak Bapak-Bapak buat waktunya. Kita bersyukur sekali. Sebelum kita tutup, kita akan berdoa terlebih dahulu. Boleh saya berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, khususnya yang melayani di gereja-gereja Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga untuk waktu di mana Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh berbicara, untuk kami boleh mengungkapkan harapan-harapan kami. Tetapi Tuhan ini bukan hanya sekedar harapan kami, tetapi ini sebetulnya adalah harapan Tuhan juga, yang Tuhan kehendaki bagi hamba-hamba-Mu. Tuhan tolong, biarlah kiranya Tuhan, hamba-hamba Tuhan boleh mengkoreksi diri, boleh melihat siapa dirinya, dan boleh juga ya Bapa, dikembalikan sesuai dengan visi Tuhan, sesuai dengan tujuan Tuhan,
yaitu untuk menjadi gembala bagi domba-dombamu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tolong, biarlah kiranya Tuhan boleh bantu para hamba-hamba Tuhan, biar mereka boleh sekali lagi Tuhan menjadi gembala-gembala yang Tuhan terima, gembala-gembala yang setia hanya kepada Sang Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan hanya melayani Dia dan juga melayani domba-domba yang sudah dipercayakan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Amin.